Assalamualaikum, selamat malam Ibu Mia. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini, Ibu? Ya walaupun agak kurang sehat tapi tetap semangat Pak. Iya, luar biasa ini Ibu ya. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Ibu Mia kepada saya? Kebetulan malam ini ya ada waktu. Iya, maaf Pak ini juga mengganggu pada malam hari ini tapi saya ingin sedikit berbagi Pak. Karena ini yang saya hadapi setiap hari soalnya dalam proses pembelajaran. Iya. Saya bingungkan ini Pak, anak-anak ini kayaknya motivasi belajarnya itu sudah mulai kurang. Saya bingung juga ini kenapa saya sudah melakukan banyak hal juga tapi kayaknya motivasi anaknya ini saya pusing mau tingkatkan bagaimana. Itu, Pak. Baik Bu, jadi begitu permasalahannya Iya. ya tentang motivasi belajar siswa, belajar anak mulai kurang akhir-akhir ini. Begitu Bu ya? Iya, Pak. Seperti itu. Ya, tapi sebelumnya dari pembicaraan ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau tujuan seperti apa yang ingin Ibu capai? Saya harapkan, Pak, anak-anak semangat lagi belajarnya, Pak. Kalau paling tidak dia merasa senang dalam pembelajaran saya, sehingga pembelajarannya jadi lebih bermakna. Itu yang saya harapkan dari pembicaraan kita malam hari ini. Jadi baik Bu, masalahnya yang sebagaimana Ibu sampaikan seperti bagaimana supaya anak-anak ini bisa semangat belajar sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan bermakna. Seperti Iya. itu begitu ya Bu? Iya, begitu, Pak. Motivasi anak-anak, Pak. Iya. Sebelumnya saya ingin tanya terkait dengan permasalahan anak-anak yang Ibu utarakan tadi. Kira-kira untuk menjadi anak-anak yang baik, semangatnya baik, supaya anak-anak itu bisa belajar bermakna, artinya anak-anak yang ideal itu yang diharapkan menurut itu Ibu yang bagaimana Bu? Yang aktif di dalam kelas, Pak, yang ketika kalau saya bertanya, mereka menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian ketika diberikan tugas-tugas di dalam kelas itu, mereka semangat mengerjakannya. Karena beberapa anak saya lihat ada yang selalu ogah-ogahan mengumpulkan tugas begitu, Pak. Iya. Nah, kalau bisa Ibu jabarkan dalam skala poin 1 sampai 10, kira-kira anak-anak ini mereka berada pada skala berapa ya Bu? Kalau skalanya kayaknya masih stuck di 5, Pak. Karena cuma 1-2 orang saja yang motivasi belajarnya itu agak tinggi. Yang lain itu ada yang lain itu adanya di skala 5. Jadi poinnya ada pada skala 5 ya. Iya. Karena alasan baru 1-2 orang yang anak ini punya motivasi yang belajar yang tinggi begitu ya. Iya, Pak. Kira-kira Ibu yang menyebabkan anak-anak berperilaku seperti itu, kira-kira menurut pengamatan Ibu, mengapa dan apa yang menyebabkan sehingga anak-anak itu motivasinya itu kurang?
Kemungkinan itu, Pak, kayaknya mereka kurang tertarik dengan, pembelajarannya. Berarti iya, saya perhatikan seperti itu. Mereka kurang tertarik, jadi motivasi belajarnya itu juga agak berkurang. Kemudian mungkin, metode belajarnya, Pak, yang perlu dirubah. Mungkin, mereka tidak suka metode belajar yang seperti ini, sukanya yang seperti itu. Jadi, sepertinya ya metode belajar itu yang saya lihat, Pak. Iya, jadi begitu ya, karena alasannya kurang tertarik dengan Iya proses pembelajaran, kemudian iya metode pembelajarannya juga tidak menarik. Ya, apakah Ibu sudah melakukan upaya untuk mengatasi itu? Supaya tujuan Ibu tadi, bagaimana anak-anak itu bisa semangat, bisa termotivasi ya, dalam proses pembelajaran, bisa tercapai. Maksud saya, selama ini ada tidak upaya Ibu supaya apa yang diinginkan bisa terwujud? iya. Kalau dibilang upaya pasti ada, Pak, karena, saya tidak ingin siswa saya itu, seperti itu terus. Yang saya upayakan ini, Pak, saya mencoba masukkan ice breaking dalam proses pembelajaran, sehingga, anak-anak ketika tidak fokus lagi, kalau saya gunakan ice breaking itu mereka mulai terfokus lagi dalam pembelajarannya. Tapi setelah, ice breaking itu ya 5 menit mulai lagi, semangat sebenarnya setelah itu. Tapi setelah 5 menit itu kembali lagi motivasi belajarnya agak menurun lagi. Sebetulnya sudah ada upaya yang Ibu lakukan, luar Iya biasa Ibu. Keren sekali tadi itu yang Ibu sampaikan dalam mengupayakan supaya anak-anak ini bisa semangat, bisa tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Ya, artinya sudah ada upaya yang Ibu lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Selain dari upaya tadi yang Ibu sampaikan, seperti tadi dengan menggunakan ice breaking supaya anak-anak itu tidak jenuh. Apakah ada upaya lain ya yang bisa dilakukan selain yang tadi yang dijelaskan? iya. Kalau upaya lain ada, Pak. Saya mencoba melihat kebutuhan apa yang murid saya ini perlukan. Seperti misalnya ada murid yang, kurang kasih sayang, saya mencoba untuk menghadirkan kasih sayang dalam proses pembelajaran. Sehingga, dia merasa terlindungi seperti itu. Jadi saya melihat kebutuhan murid ini seperti apa, itu salah satu upaya setelah ice breaking, Pak. Kemudian, saya mencoba menggunakan metode-metode belajar yang anak-anak itu senangi, seperti itu. Saya mencoba memasukkan, hal-hal yang mereka senangi, apakah itu menonton video pembelajaran, yang seperti itu saya masukkan, dalam metode pembelajaran saya sehingga untuk menarik, murid-murid ini untuk belajar, motivasi belajarnya meningkat lagi, seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira, nah, apa yang menjadi hambatan Ibu sehingga istilahnya anak-anak ini belum maksimal, belum tergerak untuk istilahnya, tadi di awal hanya 1-2 orang saja yang biasa anak-anak itu yang termotivasi. Ya, apa yang menjadi hambatan Ibu sehingga ini anak-anak ini belum maksimal ini? Iya, saya merasa Pak saya dari dalam diri saya juga sebenarnya masih kurang maksimal saya rasa. Karena saya belum dapat menjangkau semua murid saya yang benar-benar, eee
kan saya tadi menyampaikan bahwa saya sudah mencoba melakukan, eee, apalagi namanya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya. Saya belum bisa menjangkau semuanya itu, baru beberapa orang, jadi saya rasa itu belum maksimal, itu jadi hambatan saya, belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya siswa itu, Pak. Iya, jadi karena istilahnya Ibu juga belum terlalu maksimal, artinya untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap anak, ya itu salah satu yang menjadi hambatan. Apakah ada rencana yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, rencana itu, Pak, pasti ada. Saya mencoba melibatkan, teman-teman guru yang mengajar di kelas yang sama, entah itu wali kelas maupun teman-teman guru mata pelajaran lain yang mengajar di kelas ya, tempat saya mengajar itu, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk, mencari solusi bersama untuk kembali meningkatkan motivasi belajar siswa ini. Walaupun saya tadi menyampaikan bahwa belum maksimal untuk, melihat kebutuhan belajar, eee, saya harapkan dengan melibatkan guru-guru lain itu bisa maksimal, Pak. Jadi saat ini Ibu sudah punya solusi, rencana akan berkolaborasi, ya bekerja sama dengan rekan-rekan Iya, guru yang lain dalam rangka untuk sama-sama memikirkan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, motivasi, menarik perhatian daripada siswa itu. Selain dari solusi tadi, apa Ibu punya rencana lain? eee, ya saya terus ingin, menambah kompetensi diri, Pak. Kalau bisa ikut-ikut workshop yang disajikan, melalui online, sehingga melalui itu semua saya bisa menemukan solusi untuk meningkatkan, eee, apalagi motivasi belajar. Kayaknya dengan membaca juga atau melalui internet atau YouTube itu saya mencari referensi, Pak, supaya bisa menambah motivasi belajar anak, itu. Iya, baik Bu. Iya, saya dengar ini bagus sekali Bu, super sekali dan tepat. Solusi yang Ibu berikan bisalah untuk dilaksanakan. Kira-kira apa yang menjadi ukuran Ibu ketika alternatif tadi itu solusi-solusi rencana yang dikatakan berhasil? Nah, ukurannya bagaimana? Ya, menurut Ibu. Ya, permasalahan awalnya kan tadi itu cuma 1, 2 orang yang aktif di dalam kelas, aktif mengumpulkan tugas. Saya menganggap, itu ukurannya berhasil itu kalau minimal, 80% lah siswa di dalam kelas itu yang dapat mengumpulkan tugas, yang aktif di dalam kelas. Dan itu yang saya rasakan, bahwa ukuran untuk, mencapai itu bisa terlaksana kalau 80% lah minimal, Pak. Tidak usah 100%, tapi 80% saya anggap sudah ukuran yang cukup. Iya. Jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilakukan Ibu bila mana minimal istilahnya 80% siswa ini sudah bisa istilahnya ada semangat, ada motivasi. Begitu Bu ya. Iya, begitu, Pak. Kira-kira apa yang menjadi komitmen dalam menjalankan aksi rencana tersebut, Bu? Yang menjadi komitmen saya untuk menjalankan aksi rencana itu, tujuannya ingin saya capai itu adalah, siswa ini bisa kembali untuk, apalagi namanya, menumbuhkan motivasi belajar mereka. Sehingga tujuan mereka datang ke sekolah itu benar-benar, nyata.
Saya cuma ingin menuntun anak-anak ini supaya motivasinya lebih baik lagi, dan tentunya saya akan terus merefleksi diri, mengembangkan diri, sehingga kalau saya sudah bisa maksimal, saya akan memaksimalkan juga motivasi anak-anak ini. Itu Iya, Pak. iya, 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 baik Bu. Dari pembicaraan kita malam ini, kira-kira apa kesimpulannya Bu? Yang Ibu peroleh? Ya. Ya, terima kasih Pak. Kesimpulan yang saya peroleh malam hari ini, saya menemukan solusi. Apa penyebab siswa saya motivasinya kurang, hambatan-hambatan apa yang saya hadapi, kemudian solusi apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan saya berharap melalui pembicaraan kita ini, saya bisa segera laksanakan, sehingga apa yang benar-benar menjadi tujuan saya untuk kembali memotivasi anak-anak belajar ini bisa terlaksana. Itu saya menemukan solusi Pak pada malam hari ini. Iya. Setelah berbincang pada malam hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Dan setelah berbicara dengan saya, apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa lega Pak, merasa sedikit terbantu karena saya bingung, permasalahan saya ini saya mau cerita kepada siapa, kemudian saya tidak tahu solusinya bagaimana, kemudian hambatan-hambatan tadi itu baru muncul ketika kita berbicara tadi. Saya baru terpikir bahwa, oh ternyata hambatannya ini, solusinya ini, dan dari pembicaraan kita ini benar-benar mengarahkan saya untuk betul-betul mengambil aksi nyata yang seharusnya saya lakukan dalam waktu dekat ini, itu Pak. Iya. Mudah-mudahan ya solusi-solusi tadi yang sudah disampaikan Ibu bisa dijalankan dengan lancar. Ya, saya juga tidak sabar ini untuk mendengarkan nanti Ibu hasil dari upaya yang Ibu akan laksanakan. Nah, mudah-mudahan bulan depan atau beberapa bulan yang akan datang, ya, kalau kesempatan bisa ya, dibagi cerita Ibu bagaimana rencana aksinya tadi itu. Masih Iya, baik. adakah yang Ibu mau bicarakan dengan saya pada malam hari ini? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya menjadi lebih lega, lebih tenang. Terima kasih Ya, Pak Damar. terima kasih. Mudah-mudahan berjalan lancar dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, terima kasih Bu Mia. Iya, terima kasih Pak Damar. Refleksinya, ya, setelah kita melaksanakan praktek coaching malam hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadi komunikasi antara coach dengan coachee dengan lancar, ya, dengan menggunakan alur cerita yang jelas. Selama percakapan berlangsung terlihat tujuan umum sudah jelas dan baik dalam pemaparannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan mengarah pada identifikasi potensi coaching, sehingga coaching memahami dan berupaya menggali kemampuan yang dimiliki. Dalam rencana aksi, pertanyaan diberikan coach mampu membuat coaching menjelaskan rencana yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalah serta komitmen yang dilakukan coaching dapat mendukung mengatasi masalah coaching. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, tentunya kita terus memperbaiki, meningkatkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan bisa menggali potensi coaching, terutama pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berikutnya untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, ya istilahnya kita tetap harus fokus menghadirkan diri sepenuhnya dalam kegiatan coaching
sehingga ketika kita fokus, kita bisa istilahnya melaksanakan komunikasi dengan bersikap terbuka, kemudian kita bisa sabar dan ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kondisi coach. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya, ya kita tentunya harus terus lagi berlatih, ya untuk berlatih bagaimana meng-coaching agar selalu bisa memberikan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi oleh coaching. Ya, saya kira itu dari saya refleksi. Ya, mungkin saya kasih kesempatan Ibu Mumia untuk memberikan umpan balik. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Malam hari ini saya patut mengacungkan jempol 2 kepada Bapak bahwa melalui kegiatan pada malam hari ini saya merasa Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya sudah mulai bisa menggali seperti tadi kayak hambatan-hambatan itu sebenarnya di luar dari pemikiran saya, tapi karena pertanyaan Bapak yang Bapak ajukan itu memang betul-betul berbobot, itu sehingga mudah menggali saya untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya hambatan yang saya hadapi dan benar-benar menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Dan Bapak itu memang punya keahlian memang sebagai pamong seperti itu untuk benar-benar menghadirkan diri penuh sehingga Bapak bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya di luar pemikiran saya. Tapi karena pertanyaan Bapak yang seperti itu terus menggali, saya akhirnya kemudian terpancing mengeluarkan ide-ide yang saya rasa wah ternyata saya bisa mengeluarkan ide seperti ini. Itu dari pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Damar. Terima kasih. Semangat. Iya.